masih bisa ya. Jadi kalau seumpama suami dia mentalak istrinya, nah maka mikir-mikir dulu, jangan langsung talak tiga. Jadi kalau masih satu, kamu saya talak satu atau kamu saya talak dua, itu selama masih dalam masa iddah ya, istrinya nunggu 3 kali sucian kalau dia tidak dalam keadaan hamil ya. Kalau dia dalam keadaan hamil sampai melahirkan ya, maka masih dalam masa iddah, contohnya istrinya dalam keadaan suci ditalak ya, tidak dalam keadaan hamil, dicerai, nah itu masih dalam hitungan kurang lebih 3 sucian, misalnya ditalak dalam keadaan suci, 1 dihitung, kemudian haid datang bulan, kemudian suci lagi, kemudian haid, nah kemudian apa? Suci lagi, 3 kali sucian, nah salah satu quru. Nah sebelum datangnya 3 sucian, misalnya ditalak dalam keadaan suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Nah, ketika dia merujuk, nah itu boleh, silakan selama talaknya masih talak 1 ataupun talak 2 ya, tanpa harus ada saksi. Jadi yang merujuk itu adalah suaminya langsung, boleh silakan, enggak harus mendatangkan saksinya. Ketika suami mengatakan kepada istrinya yang telah ditalak tadi, roja'tuki bahasa Arabnya, kamu saya rujuk, langsung jadi istrinya lagi. Kenapa? Karena masih dalam iddah ya, masih dalam batasan sebelum sampainya habisnya masa iddah ya. Jadi kalau masih sayang ke istrinya misalnya 2 ya, silakan 1 ataupun 2. Cuman perlu kita ketahui bahwasanya usahakan untuk masalah pernikahan ini bertahan ya, jangan sampai terjadinya perceraian. Karena kata Rasulullah, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak ataupun cerai. Kalau talak 3 itu Ustaz, langsung ini talak 3. Nah, berarti namanya talak bain ya. Makanya tadi kalau sudah 3 ini ada 3 hal, kalau sungguh-sungguh jadi, main-main pun jadi. Nah, 3 ingat. 1 nikah ya, kemudian yang kedua cerai, yang ketiga rujuk. Walaupun misalnya latihan, cuman sudah sesuai sudah terpenuhi syaratnya. Yang menikahkan memang bapak dari perempuan, wali nikah. Kemudian ada calon suami, ada juga mahar, ada juga saksi. Padahal ini main-main gitu kan, tetap jadi karena karena sudah terpenuhi syaratnya nikah. Jadi walaupun main-main ataupun serius, kalau masalah nikah ini tetap jadi. Lain dengan sholat, kalau main-main dalam sholat nggak sah kan, lagi sholat main-main nggak sah. Tapi untuk urusan nikah ini main-main pun tetap jadi ya. Iya. Jadi masuk ke hitungan 1 itu kalau dia misalnya secara mutlak dia mengatakan kamu saya talak, berarti terhitung 1 ya. Kalau diucapkan kamu saya talak 2, berarti terhitung 2. Tapi kalau dia sumpama kamu sudah saya talak bain ya, ataupun kamu saya talak 3, berarti jatuhnya talak 3 ya. Jadi memang dari ucapan itu ya, harus memang ucapan dalam masalah dalam masalah talak ini, sama dengan pas nikah itu nggak bisa cukup di dalam hati, jadi memang harus terucap ya. 1 pernikahan yang serius jadi, main-main jadi. 2 perceraian. Jadi jangan sampai gitu ya, misalnya wah sama istri tadi, padahal istrinya bercanda tadi kan, tapi terucap tadi kan kamu saya talak beneran nih. Makanya hati-hati ya, harus dirujuk lagi. Maka jangan main-main dalam masalah 3 hal ini. 1 yang terakhir, yang ketiga adalah rujuk. Ketika suami mengatakan kamu saya rujuk, maka langsung otomatis itu menjadi istrinya suami. Nah, kalau sudah lewat dari masa iddah, tadi kan kalau perempuan dia tidak dalam keadaan hamil, berarti 3 kali sucian kan, ditalak dalam keadaan suci, kemudian dia haid, kemudian suci lagi 2 ya, kemudian haid lagi, kemudian suci. Nah kemudian enggak juga dalam masa 3 ini dirujuk, maka ini sudah selesai masa iddahnya. Kalau mau lagi kepada istrinya tadi, mantan istrinya tadi, karena sudah habis masa iddah, harus nikah lagi, pakai mahar lagi, karena sudah selesai masa iddah.
Jadi kadang-kadang masalah-masalah seperti ini bahaya, ya. Kadang-kadang suami sudah mentalak istrinya, sudah selesai masa iddah, belum juga dirujuk, tapi masih digauli, masih dijima, jadinya haram karena belum belum dirujuk. Maka hati-hati kalau mau itu, misalnya kan nggak ketahanan, misalnya kan rujuk dulu, nah kamu saya rujuk langsung halal lagi kalau masih sebelum habisnya masa iddah. Kalau telah habis, nah harus lagi ada wali lagi, ada mahar lagi, kemudian ada akad nikah lagi karena sudah habis masa iddah. Nggak sah. Untuk kita, ya, nggak ada yang sepakat ulama untuk sekarang ini, tidak ada. Jadi ceritanya kawin kontrak itu pada saat sahabat Nabi, mereka ini perang dalam keadaan susah, perjalanan yang lama, ya. Jadi kalau meninggalkan keluarga itu sampai berbulan-bulan, sampai lama, sedangkan menahan nafsu tadi kan nggak tahan-tahanan kan, lama nih ninggalkan istri. Sedangkan mereka ini namanya laki-laki butuh kepada ya tadi untuk berhubungan dengan suami istri, sedangkan istrinya jauh. Akhirnya di zaman itu dibolehkan pada saat itu karena dalam keadaan darurat menikah hanya dalam batas waktu. Nah untuk sekarang ulama telah sepakat, ya, 4 mazhab tidak diperbolehkan lagi, hukumnya sudah dihapus kawin kontrak, ya. Jadi ketika adanya perkawinan itu otomatis menjadi selama-lamanya kecuali kalau ditalak, gak bisa dibatasi waktu. Nikahnya kontrak itu kan nikah cuman seminggu gitu kan, dibatasi waktu, nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah, jadi gak bisa, ya. Dan juga ya, dari ucapan saja. Jadi kalau seumpama kalau dia mengucapkan kamu saya talak cuma jadi 1, 2 ini memang terucap, ya. Kamu terucap nih, iya begitu. Jadi kamu saya talak 2, nah itu. Jadi kalau kamu saya talak itu cuma 1, nggak harus disebutkan 1. Tapi kalau 2 ini memang terucap, kamu saya talak 2 gitu. Berarti memang berupa ucapan. Tingkatnya tadi kan, makanya kadang-kadang kan banyak kejadian tuh suami itu terlalu marah tadi kan, kamu saya talak sampai 3 ataupun lebih misalnya, jadinya 3 karena karena ucapan tadi yang dijadikan patokan. Makanya tetap harus sadar pas mengucapkan talak tadi, walaupun lagi marah harus ditahan, ya, dalam masalah ini. Karena konsekuensinya repot nanti ketika suami mentalak istrinya talak 3, jadinya talak bain. Nah kalau talak bain, talak 3 itu walaupun dalam masa iddah tetap istrinya harus menikah lagi atau adanya muhalil. Misalnya tadi kan suami terucap saking marahnya tadi kepada istri, kamu saya talak bain, kamu saya talak 3, itu nah sudah nggak bisa lagi suami untuk merujuknya istri dengan ucapan tadi, tapi istri harus nikah dulu dengan orang lain. Dan syaratnya juga harus bercampur, harus berhubungan suami istri dengan suami barunya tadi. Kalau istilahnya tadi cuman dibuat-buat, nggak bisa. Berbuat ngakal-ngakali gitu kan. Makanya tadi kalau masih cinta masih sayang jangan langsung 3. Ya, seorang suami dia mentalaknya 3 istrinya, kemudian dia istrinya ngajak orang lain, kawannya berasan gitu kan, nikahi dulu istriku biar aku halal lagi. Kalau belum digauli, belum dicampuri, tidak sah. Jadi syaratnya memang harus digauli, harus disetubuhi ataupun harus dijima. Nah, ketika dia sudah cerai dengan suami barunya, sudah selesai masa iddah, sudah digauli tadi, maka baru halal bagi mantan suami yang pertama untuk menikah dengan akad nikah yang baru lagi, ya. Nah, itu hukuman kalau talaknya talak 3 ataupun talak bain. Enggak usah, makanya tadi tinggal diucapkan saja, ya. Dalam talak 1, talak 2 itu masih boleh dalam satu rumah, cuman nggak boleh berhubungan suami istri, ya. Tapi nggak boleh juga sekamar karena sudah dicerai, karena dikhawatirkan nanti terjadinya Nah kalau seumpama dia suami misalnya kan, suami mentalaknya di hari ini,
Kalau dia mau jadi halal lagi, tinggal diucapkan tanpa harus ada saksi, nggak harus ada orang tuanya, mertuanya segala macam, tinggal diucapkan kamu saya rujuk, sah. Jadi langsung apa? Istrinya lagi selama belum habis masa iddah. Ya. Kalau talak 1, 2, 3 itu apabila ada putusan pengadilan. Misalnya kan putusan pengadilan, kita ada sertifikat cerai. Nah itu ngaruh enggak? Talak 1, 2, 3 atau talak 3 kalau ada putusan pengadilan? Iya, jadi kalau untuk masalah ini kan apa namanya itu karena ucapan ringan yang dijadikan patokan tergantung ucapan suami. Walaupun bukan walaupun sertifikatnya ya. Karena bisa jadi misalnya budi suaminya kan padahal terucap tadi 3 misalnya kan pas di pengadilan mengatakan apa? 1 ataupun apa? 2 nggak boleh gitu, bohong berarti kan. Jadi harus jujur dalam masalah apa? Talak. Yang dijadikan patokan ucapan apa? Suami ketika mentalak. Ucapan istri enggak berlaku. Nah, makanya ini apa? Talak ini bagi suami. Ya. Nah, jadi hikmahnya itu diberikan hak untuk mentalak pada suami karena kalau suami itu dia mikir, enggak seperti istri kan. Kalau istri itu ribut dikit langsung apa? Kamu nih kamu saya talak kan. Nah, dicerai terus tiap hari kalau itu kan. Tapi kalau suami ini mikir, dia kan lala membujang misalnya kan usahanya kan. Nah, proses pernikahan segala macam butuh biaya, makanya apa? Diberikan hak untuk mentalak kepada suami bukan kepada istri. Kan kalau masa iddah itu batas 3 kali masa iddah. 3 sucian, ya. 3 sucian. Nah, bagaimana kalau haidnya istri itu tidak teratur? Ya, tetap harus dihitung 3 kali sucian. Memang banyak kejadian-kejadian ya. Karena pengaruh dari apa namanya KB biasanya ya. Akhirnya apa namanya itu istrinya tadi nggak teratur dalam masa apa haidnya kan. Tetap ngitungnya 3 kali sucian. Misalnya apa namanya itu istrinya apa namanya itu haid kan suci kemudian haid. Nah nggak nentu kadang keluar kadang nggak tadi kan. Kalau masih dari dalam hitungan apa namanya itu di bawah 15 hari ya maka masih terhitung haid. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari pada bulan itu berarti itu bukan haid lagi namanya istihadah. Sudah terhitung suci walaupun masih keluar darah karena sudah melebihi batas haid. Terus sebulan ini sudah selesai. Nah nunggu bulan depan misalnya kan nggak teratur lagi, kadang keluar kadang tidak. Nunggu selesai nanti bersih baru terhitung apa 2 gitu. Jadi tergantung pokoknya batas sucinya tadi. Jadi perempuan kan walaupun nggak teratur ada nanti selesai apa haidnya tetap ada masa sucinya. Jadi nunggu. Jika ada pengaruh itu ya kontrasepsi itu kan. Iya. Karena kontrasepsi itu kan ada yang 3 bulan nggak haid kan. Nah kalau kita berpatokan sama kata 3 bulan jadi setahun kan. Enggak, jadi tetap patokan ke apa namanya itu ke haidnya tadi kan. Iya, jadi tetap normalnya tadi. Secara umumnya bulan-bulan kemarin tahun kemarin berapa hari gitu kan kembalikan ke sana tadi kan. Iya. Istrinya ya, mentalak istrinya ya baik mentalak istrinya ataupun menceraikan istrinya sudah monofos gitu kan sudah nggak haid lagi sedangkan kan perempuan kalau dia nggak hamil kan 3 kali sucian tadi kan dengan posisi sekarang dia sudah apa namanya itu tidak haid lagi kan dan juga tidak dalam keadaan mengandung maka bagaimana hukumnya disamakan ketika dia dalam keadaan apa mengalami masa haid di tahun-tahun kemarin ya kurang lebih ya 3 bulan berarti ya suci apa Pak? Bayi tabung yang ditanyakan membuat bayi tabungnya gitu. Ya. Baik. Iya. Membuat bayi tabung karena biasanya yang kita alami dari mungkin saudara-saudara kita ataupun yang pernah kita lihat ya baik itu mungkin ada yang ustadz atau yang lain yang membuat bayi tabung itu biasanya karena lama tidak punya keturunan ya. Lama nikah kemudian nggak punya apa keturunan kemudian apa diambil dari air mani suami tadi dimasukkan dalam itu tadi kan kemudian dimasukkan ke rahim kemudian dijadikan apa sel telur dan menjadilah apa
bayi tadi kan, maka hukumnya tetap halal, boleh silakan. Selama catatan yang dijadikan tadi adalah memang air maninya suami, jangan sampai punya orang lain kan, karena apa namanya itu, suami istri itu masih dari yang buahnya tadi dari suami, sel telurnya tadi dari seorang istri, kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Karena mungkin apa namanya tuh dalam tubuhnya perempuan tadi mungkin banyak masalah dan lain sebagainya, nggak bisa jadi kan, akhirnya dibuat di dalam tabung, maka tetap hukumnya boleh dan dipersilakan halal. Ustaz, kalau lewat HP jadi apa? Ustaz, cerai. HP. Baik. Iya. KW itu. Ya, baik. Jadi walaupun lewat HP, lewat surat ya, karena kita ada tujuan tadi kan, maka tetap jadi. Jadi kalau telepon gitu kan, ataupun lewat WA. WA itu sama dengan berupa ucapan. Surat juga kamu saya cerai. Kalau memang dia ada unsur keniatan tadi tetap jadi. Ya, walaupun cuman mencerainya lewat HP ya. 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 Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian fa in khiftum alla yuqima hududallah fala